Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bersama tentang soal P3K. Berdasarkan peraturan terbaru, ini adalah bagian yang pertama kita tentang P3K untuk menyongsong tes tahun 2021. Kita akan berikan juga free soal simulasi. Dari 10 soal ini kita akan berikan simulasi secara online untuk belajar kita ya. Langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di sini tentang kompetensi manajerial atau kemampuan manajerial. Yang pertama, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya akan membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Di sini, kalau kita ingin membagi tugas kepada rekan kita ataupun bawahan kita harus ingat prinsip the right man in the right place. Artinya, kita harus menempatkan orang sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan keahliannya. Bukan sesuai dengan minatnya atau keinginannya. Belum tentu yang mereka inginkan itu sesuai dengan keahliannya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah saya akan membaginya sesuai dengan keahliannya dan keterampilannya. Sudah cukup ini. Artinya kita akan memasrahkan sesuatu itu kepada yang memang benar-benar ahli. Kalau dipegang oleh orang yang benar-benar ahli, artinya pekerjaan itu akan terselesaikan dengan baik. Oke, lanjut kita di soal berikutnya, nomor 2. Di soal nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Oke, tim Anda sedang menghadapi masalah. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim tersebut? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Di sini, kelima pilihan jawaban ini hampir mirip. Artinya kita harus jeli dalam memilih jawaban mana yang paling tepat. Ingat, pada saat kita mengerjakan soal-soal tipe seperti ini, kita harus berpikir secara terfokus. Kita harus menjadi pribadi yang benar-benar baik. Jangan munculkan ego pribadi. Kita harus memunculkan kepentingan tim kita. Karena di sini masalah yang dihadapi oleh tim. Kita lihat di jawaban A, ini sudah bagus. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga. Oke, masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Yang kurang tepat di sini adalah sehingga saya akan menyelesaikannya. Di sini mempunyai makna seakan-akan kita akan menyelesaikannya secara sendiri. Padahal ini adalah masalah tim. Sebaiknya juga kita harus selesaikan secara bersama-sama. Yang B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Oke, memang betul, ketua tim adalah seseorang yang bertanggung jawab. Artinya, tapi yang menjadi permasalahan bukan seolah-olah ketua timlah yang harus menyelesaikannya. Penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Seolah-olah di sini adalah ketua tim itu yang harus menyelesaikannya dengan kekuatan sekian persen untuk menyelesaikannya. Sementara yang lain sebagai anggota hanya membantu seperti itu saja. C, jelas kurang tepat. Ini orang yang membuat masalah itu penanggung jawab terbesar. Yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban yang D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi ini
akan muncul kekompakan di sini. Manajerial, ya. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kalau yang E, di kalimat pertama sudah betul, awal-awal sudah betul. Masalah tim adalah masalah bersama, oke. Tapi yang menjadi kesalahan di sini adalah yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Itu yang kurang tepat. Jadi, di nomor 2 pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 3. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, di sini yang A, yang kurang tepatnya adalah di sini jelas ini tidak mempermasalahkan apakah orang lain itu mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini berarti sudah jawaban yang tidak tepat. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik. Oke, sudah bagus di sini. Tapi menjadi masalah jika situasi memungkinkan. Ini kurang tepat. Jadi di kalimat jika situasi memungkinkan ini yang menjadikan jawaban B ini kurang tepat. Yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Jika diperlukannya inilah yang membuat jawaban C ini juga kurang tepat. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Menstimulasi di sini adalah menggunakan cara-cara tertentu agar satu tim itu mau bekerja dengan baik. Kalau E hanya mengajak, oke, berbeda ya. Menstimulasi dengan mengajak, ajakan, hanya menggunakan ajakan saja, kalimat saja. Tapi kalau menstimulasi bisa lewat ajakan, bisa lewat perbuatan kita dan lain-lain. Jadi menstimulasi ini maknanya lebih luas. Jadi di soal nomor 3 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal nomor 4. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Oke, di sini jawaban yang terbaik di sini adalah pilihan jawaban yang A. Ya, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Artinya kita mudah menghargai hasil karya orang lain, mudah menghargai hasil kerja orang lain. Seperti itu. Ini menunjukkan pribadi yang luar biasa. Jadi jawaban yang paling tepat untuk di soal nomor 4 adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya, untuk latihan kita bersama, kita juga akan berikan soal simulasi tes P3K. Untuk linknya, silakan dicari di kolom deskripsi, silakan diklik. Kemudian ada passwordnya, ditanyakan password, nanti silakan teman-teman tuliskan klub matematika 1. Nanti agar bisa mengikuti simulasi tes P3K. Kita berikan secara gratis di sini bersama klub matematika. Oke, lanjut kita di soal nomor 5. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Ya, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Saya jarang mencatat, tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Oke. Apakah Anda membuat daftar harian yang urgensi, prioritas, ya? Di sini
Kita harus memberikan pribadi yang baik. Sebagai seorang P3K ASN, kita harus mempunyai daftar harian ini yang urgen, yang termasuk prioritas tentang pekerjaan kita ini. Semuanya bisa akan tertata dengan baik apabila kita mencatat daftar harian tersebut. Mencatatnya untuk bahan pertimbangan, untuk sasaran, dan untuk melihat deadline waktunya. Kalau saya jarang mencatatnya, ingat, kalau kita hanya merekamnya di pikiran saja, di otak kita, terkadang kita ada sifat lupa. Jika terjadi, maka akan ada pekerjaan yang terabaikan atau tidak dikerjakan. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian. Ini juga kurang tepat dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Artinya nanti juga pasti ada 1 atau 2 pekerjaan yang tidak terselesaikan karena tidak ada daftar harian rincinya, schedule-nya tidak ada. Ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah saya selalu mencatat untuk bahan pertimbangan, sasaran, dan deadline-nya. Artinya kita akan terprogram kerja kita. Pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 6. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Kita sebagai seorang pemimpin, di sini adalah kompetensi manajerial. Kita bisa memanage. Artinya, tugas itu kita berikan wewenangnya kepada staf kita. Kita berikan kepercayaan kepada staf kita. Tapi kita sebagai seorang manajerial, kita harus mengontrolnya. Kita harus mengawasinya. Jadi tugas kita sudah tepat di sini. Saya akan mendelegasikan semua tugas tersebut kepada semua staf kita. Kita akan bagi sesuai dengan soal yang pertama tadi, sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Oke, kita bagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kita sebagai pengontrol dan pengawasnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 7 ya. Latihan tes P3K bersama klub matematika ya. Sudah lama kita tidak upload karena kesibukan ya. Di soal nomor 7, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, baik itu tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. Atau E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke, gangguan baik berupa tamu, kemudian rapat, atau telepon, ini bisa akan mengganggu kinerja kita, mengganggu kerja kita. Langkah yang kita lakukan adalah saya selalu menyortir. Tamu tidak selalu sebagai gangguan. Terkadang ada tamu yang memang itu penting. Artinya tamu ini kita sortir, manakah yang penting, mana enggak. Rapat juga, telepon juga. Jadi saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jika penting, kita terima. Oke? Jadi tidak selamanya kita tolak dan tidak selamanya kita terima. Kita punya filter di sini. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 8. Di soal nomor 8, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Oke, di sini kalimatnya adalah inisiatif, mengejar prestasi. Oke. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Ingat,
Ketika Anda menemukan soal seperti ini, tunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang paling baik dalam hal inisiatif dan mengejar prestasi kerja. Oke, jangan pungkiri, ini jawaban yang terbaik adalah saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Itu. Walaupun di sini jawaban yang D, saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ini bagus, selalu mengerjakan tugas dengan baik. Tapi di kalimat awalnya yang kurang tepat, saya tidak pernah berinisiatif. Artinya orang ini tidak kreatif, menunjukkan bahwasanya kita ini orang tidak kreatif, tidak punya inisiatif. Yang paling baik adalah pilihan jawaban yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Akan ada inovasi-inovasi baru, ide-ide baru. Lanjut kita di soal nomor 9. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya itu unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Oke, di sini yang nggak baik sudah jelas jawaban B, kemudian D, sama E. Yang menjadi pertimbangan hanya A sama C. A selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Artinya berhubungan dengan soal nomor 8 tadi. Kita punya inisiatif, kita punya ide-ide yang cemerlang. Jawaban kita harus yang A. Kita tidak bisa memilih yang C. Di sini adalah sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Karena di sini yang lebih baiknya selalu, berarti kita selalu mempunyai ide-ide yang baik. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Kita tunjukkan pribadi kita itu mempunyai etos kerja yang baik. Lanjut di soal nomor 10. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah target itu tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama. C. Biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting, karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting, tapi yang utama adalah target. Oke, di sini antara pilihan jawaban yang A sama E hampir bisa mengecoh kita. Di A, kekompakan itu tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Di E, kekompakan itu penting tapi yang utama adalah target. Menurut Anda yang terbaik yang mana? Jelas sekali, yang terbaik adalah yang E. Kekompakan tim itu tetap harus kita jaga. Merupakan hal yang terpenting, tapi yang paling penting di sini adalah target itu harus tercapai. Jadi, kekompakan tim merupakan sesuatu yang penting, tapi yang utama adalah target tersebut harus tercapai. Apa artinya kekompakan jika target tidak tercapai? Jadi di E ini sudah lengkap. Kekompakannya juga dapat, targetnya juga dapat. Yang E, yang A itu targetnya dapat, kekompakannya yang nggak dapat. Nanti nggak muncul. Di kerja tim kita nggak enak, karena nggak ada kekompakan. Kalau yang E, ini pasti kerja kita nyaman. Kita kompak, targetnya tercapai, sudah baik sekali. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Pesan saya jangan terlena. Ayo kita persiapkan tes P3K 2021 ini mulai dari sekarang. Ingat, mulai dari sekarang ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian berikan subscribe-nya ya kepada Klub Matematika. Untuk latihannya silakan ya, diklik di deskripsi. Kemudian jangan lupa passwordnya adalah Klub Matematika 1. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.